Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir sebelum TS. Perkenalkan, nama saya Nurul Asia, saya dari kelas A. Ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata arafah, yaitu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, maka ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Untuk manfaatnya, yaitu supaya manusia selalu beribadah kepada Allah dan menaati peraturan-peraturannya. Untuk sabdanya, dan Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antaramu dan mengerjakan amal soleh bahwa Allah sungguh-sungguh akan mengangkat mereka menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana orang-orang dahulu menjadi khalifah. Quran Surat An-Nur ayat 55. Lalu, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Yang pertama, asma atau nama Allah. Contohnya Asmaul Husna. Lalu sifat-sifat Allah, lalu perbuatan Allah yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan di alam ini. Cara menuju ma'rifatullah. Yang pertama, syariat. Syariat secara harfiah berarti jalan yang lempeng atau lurus. Yang kedua, tarekat. Merupakan jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah yang sedekat-dekatnya atau mendapat maqam atau kedudukan yang harus ditempuh hambanya agar bisa sampai kepada Allah yang mempunyai sifat mudah atau sifat baik. Hakikat adalah kebenaran atau benar-benar ada Allah sebagai sumber kebenaran dan tiada yang lebih indah kecuali mencintai Allah. Ma'rifat. Dari segi bahasa, ma'rifat berasal dari kata arafa, yaitu irfan ma'rifat, yang artinya pengetahuan atau pengalaman. Ciri-ciri orang yang telah mencapai ma'rifat, yaitu mengejar banyak amalan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu memenuhi janji kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya, hatinya cepat menerima nasihat yang baik, lalu amal solehnya bertambah dari waktu ke waktu. Amawani fi ma'rifatullah, yaitu penghalang mengenal Allah. Pertama, mengerti sifat-sifat pribadi manusia yang menjadi penghambat dari mengenal Allah. Dua, menyadari bahwa sifat-sifat itu adalah pembawa pada kekufuran, karena itu ia berupaya menjauhi sifat-sifat itu. Lalu menumbuhkan motivasi untuk mewujudkan sifat yang memudahkan mengenal Allah. Contoh sifat-sifat yang menghambat pengenalan Allah yaitu fasik, lalu kedua sombong, ketiga zolim, keempat dusta, dan kelima banyak dosa. Lalu sifat yang berasal dari penyakit subhat atau hati. Yang pertama jahil, kedua ragu, ketiga menyimpang, dan kelima lalai. Eksistensi Allah. Bukti dari eksistensi Allah yaitu ketika kita melihat matahari, bulan, bintang, dan planet bergerak secara teratur. Malam dan siang hari berganti sesuai dengan rotasinya. Mungkinkah mereka ada dan bergerak sendiri? Tidak mungkin. Tidak diragukan lagi bahwa semua yang telah diciptakan dan diatur merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud yang telah dibuktikan oleh fitrah, indra, akli, dan akal. Adanya tidak perlu diragukan lagi, tanpa perlu pembuktian yang bertele-tele. Beriman bahwa Tuhan itu adalah iman yang paling utama. Jika seseorang sudah tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, maka sesungguhnya orang itu dalam kesesatan yang nyata. Padahal dalam agama Islam, iman pada Allah adalah rukun iman yang paling pertama. Artinya, iman paling mendasar dan kunci yang akan mengantarkan keselamatan dunia dan akhirat. Mengesahkan Allah. Yang pertama, rububiyatullah adalah mengesahkan Allah dalam 3 perkara, yaitu penciptaannya, kekuasaannya, dan pengaturannya. Maknanya, meyakini bahwa Allah adalah zat yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mendatangkan segala manfaat, dan menolak segala kemudaratan.
mu'liyatullah. Dialah Allah yang merupakan pemimpin atau pelindung dan hakiman yang menetapkan aturan atau hukum. Lalu mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah diimplementasikan dengan cara menanamkan sikap ikhlas, taubat, yaitu melampaui batas. Segala sesuatu yang diabdi selain Allah dan diridai Allah diibadahi. Macam-macam taubat, syaitan, pemerintah zalim, hukum jahiliyah, dukun, tukang sihir, dan berhala. Akibat dari bahayanya yaitu kezaliman yang besar, tidak dapat ampunan dosa, kesesatan yang jauh, diharamkan di surga dan masuk neraka. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.